Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Qawaidul Qur'aniyah, masih di kaidah yang ke-41. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Pertemuan yang lalu kita masih di halaman khamisah wal khamsun ba'dal mi'ataini, 255. Ketika hakikat syariat itu telah tetap, dosa itu sebab hukuman umum ataupun khusus, maka orang yang berakal itu hendaknya mengawasi dirinya, meneliti sisi mana ketergelincirannya, minta sama Allah untuk diberi hidayah mengetahui kesalahan. Setelah itu segera untuk benahi dari kesalahan itu. Ini kemarin kita baca di pertemuan terakhir. Setelah itu penulis membawakan ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, wa huwa yatahaddatsu 'anil umuril lati turisul abda as-sabra wa tu'inuhu 'alaihi liyablugha martabatal imamati fid din. Ketika beliau berbicara tentang perkara yang bisa mewariskan hamba itu kesabaran, kemudian membantu hamba untuk bisa menggapai derajat keimaman dalam agama. Sebelum kita lanjutkan, semua kita itu pengen jadi imam. Tapi imam dalam agama. Kan doa kita diantaranya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imamah. Ya Allah, jadikan kami bagi orang yang bertakwa itu menjadi imam. Keimaman bagi orang yang bertakwa itu ketika memiliki dua. Satu, keyakinan kuat. Yang kedua, kesabaran yang kuat. Keyakinan kuat bersumber dari ilmu. Ilmu tentang Allah, tentang syariatnya. Kesabaran yang kuat itu berilmu tentang pengaruh daripada syahwat. Kalau jamaah yang saya hormati, keyakinan kuat itu untuk menangkis serangan subuhat, kerancuan dalam perkara agama. Jadi ada kebimbangan, keraguan ditolak dengan ilmu dan keyakinan. Tapi kalau serangan syahwat ditolak dengan sabar. Lah seorang bisa sabar itu kalau dia mengilmui dampak maksiat. Maksiat itu kalau sering kita sampaikan, orang tua dulu katakan enake sak klenteng, rekosone sak rendeng. Ya, jadi nikmatnya itu sesaat, tapi penderitaannya itu lama sekali. Kalau orang memikirkan seperti itu, nanti dia akan sabar. Kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, an yashhada dunubahu wa anallaha innama salaton nasa alaihi bisababi danbihi kama qala ta'ala. Supaya seseorang itu mempersaksikan dosa-dosanya. Jadi dia lihat, kesalahan saya apa dulu? Kesalahan apa dulu? Walaupun pertemuan yang lalu orang melihat kesalahan diri sendiri lebih sulit dibandingkan dengan melihat kesalahan orang lain. Kalau lihat orang kesalahan orang lain A sampai Z itu apal. Tapi kalau kesalahan sendiri itu sulit. Kata beliau, supaya dia persaksikan kesalahannya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menimpakan kepada manusia itu adab
problem kecuali karena sebab dosanya. Dosa itu yang menyebabkan seseorang mendapatkan perkara-perkara yang tidak baik. Sebagaimana kata beliau, wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah ada satu musibah yang menimpa kalian kecuali sebab pola tingkah kalian sendiri. Dan Allah memberikan maaf kebanyakan dari kesalahan kita. Beliau bawakan ayat yang ayat ini merupakan kaidah yang dibawakan oleh penulis. Kemudian, fa idza syahidal abdu anna jami'a ma yanaluhu minal makruhi fasababuhu dunubuhu istaghil bitaubah wal istighfar minad dunub allati salatahum alai bisababiha andan bihim walau mihim wal waqi'ati fihim. Kalau seorang hamba mempersaksikan, jadi dia sadar seluruh apa yang dia temui dari perkara yang dia tidak suka, itu sumbernya dosa. Sumbernya dosa. Apa yang dia tidak sukai? Bisa musibah pribadi. Bisa musibah orang sekitar. Orang sekitar itu kalau kita misalkan punya anak. Anak kita punya masalah. Wong tua ikut ngerasake itu. Bisa musibah yang bersifat umum. Lingkungan yang kita tempati. Itu kalau seorang hamba sudah mempersaksikan, oh ini sumbernya dosa. Kata Syekh, istaghil bitaubah wal istighfar minad dunub. Sibukkan diri dengan taubat dan istighfar. Lah masalah sumbernya maksiat. Masalah sumbernya maksiat. Yang pernah kita sampaikan, Ibnu Abbas katakan, tidaklah seorang melakukan kemaksiatan kecuali akan melahirkan 5. Kegelapan hati, kemudian kegelapan jiwa, kemudian sumber masalah, sempit rezeki, dibenci makhluk. Dibenci makhluk. Kalau dia sadar seperti itu, oh berarti saya harus bertobat dan beristighfar. Bertobat dan beristighfar dari dosa. Yang dengan sebab dosa itu, saudara yang saya hormati, mengantarkan dia terjatuh pada perkara-perkara yang dia tidak sukai. Ini seperti itu. Makanya kalau idza ra'aital abda yaqau finnas idza adauhu wala yarji ila nafsi bilaum wal istighfar fa'lam anna musibatahu musibatun hakikiyah. Kalau kamu lihat seorang hamba mencela orang karena disakiti. Mencela orang karena disakiti. Umumnya kan begitu. Jadi orang nyakiti kita langsung ngunek-unek ke misu-misui. Umumnya seperti itu. Tidak kembali kepada dirinya sendiri, tidak mencela dirinya sendiri, tidak beristighfar, ketahuilah musibahnya itu musibah yang hakiki. Kenapa kok musibah yang hakiki? Dia nggak rumongso. Nggak rumongso. Kok sampai orang menyakiti saya itu, sikap yang seharusnya dia lakukan, salahku apa ya? Astagfirullah, ya Allah, kok sampai orang seperti itu kepadaku. Ini kalau para ulama terdahulu, misalnya ada anak kecil ngenyek wong tuwek, itu sing disalahkan bukan anak kecilnya. Ini kalau orang soleh. Kalau kita mesti, wih anak sopo to kuwi? Kin, solikin, anakmu kuwi. Kalau kita mesti yang dicari, ki anak sopo ki, karo wong tuwek kok kurang ajar. Tapi kalau orang yang baca kaidah ini, yang dia koreksi, cah cilik karo aku kurang ajar, ya Allah, dosaku ki apa gitu lah. Ini sikap yang benar. Kalau dia malah mencaci, menjelek-jelekkan orang yang menyakiti dia, memang jelek. Itu menunjukkan musibah yang menimpa dia itu hakiki. Wis pol-polan itu. Sudah pol-polan. Karena tadi, tidaklah seluruh yang dia dapatkan dari perkara yang tidak dia sukai, yang tidak dia sukai, itu sumbernya karena dosa. Sumbernya karena dosa. Contoh, pitik nganyelke misalkan. Kucing nganyelke. Itu
kebanyakan kita sing disalahi kucingnya sapa ta iki? Kucingnya sapa? Lah kadang kucing itu siapa bar ganti jok motor itu loh. Tapi udah agak lama. Wah, ganti anyar ditakuri itu. Ditakuri. Iya. Kucingnya ya jenis kucing ya wis takur-takur. Seperti itu nasihat penulis, kemaksiatan kita apa? Kemaksiatan kita apa? Kalau para salaf itu pernah kita sampaikan, di rumah banyak tikus. Di rumah banyak tikus. Tikus itu juga kalau bicara nganyel ke. Saya pernah ada orang cerita tuh ndandak ke jas. Baru dipakai sekali, itu bareng ditiline kropos-kropos pangan tikus itu. Iya. Itu sikap kita, orang kok tikus dunia tikus orang mangan sekolahan. Iya. Kurang ajar. Justru yang kita koreksi salah saya apa? Kok sampai Allah Subhanahu wa taala kirim tikus untuk membuat kerusakan? Tapi kalau kita tadi ya kaufinnas ida adauhu, justru kita mencela orang ketika mereka menyakiti kita. Musibah kita musibah hakikiyah. Wis pol. Sampai di sini Masya Allah pelajaran yang sangat luar biasa. Membiasakan diri orang tidak gampang menyalahkan orang lain. Tapi salahkan diri sendiri dulu. Dia salahkan diri sendiri dulu. Sehingga nanti ketika tertimpa musibah, astagfirullah, astagfirullah. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok disebutkan gangguan manusia? Karena musibah dari gangguan orang lebih berat dibandingkan dengan musibah yang langsung dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lewat orang. Tidak lewat orang. Kalau musibah yang langsung dari sisi Allah, orang iso nompo itu. Iso nompo. Misalkan kalau para ulama kasih contoh. Kita duduk di bawah pohon. Tahu-tahu ada ranting kering jatuh kena kepala kita. Melentung metu getah itu. Orang miso-miso itu. Uwit matanya ranyawang. Lah gue telepon di moto ya. Enggak. Dia astagfirullah ya Allah. Yes. Apa sapes. Kan begitu. Tapi coba kalau misalkan kita lagi duduk santai. Orang tahu-tahu dari atas ngetok rantingnya itu jatuh ke kepala kita. Wah wes. Kuabe kewan dicelui itu. Ya, itu wedhus ngisor linggo mah beruki kayu. Ini kenapa disebutkan kok manusia? Karena memang beratnya kesabaran dari gangguan manusia. Silahkan terapkanlah. Semua sekeliling kita yang menjadikan kita tidak suka. Itu kuncinya adalah dengan beristighfar, bertobat. Banyak kok nanti. Kendaraan, iya, istri, anak, open-open misalkan. Atau misalnya cecak. Cecak saja kadang juga nganyel ke itu. Gaya kopi, ben adem sithik, ngerti-ngerti, wis dinggo renang. Ya kalau laler gitu syarat-syarat kan celupke gua boleh diminum. Tapi kalau cecak nyemplung itu sikap yang benar. Astagfirullah ya Allah, ngopi enak-enak malah cemplungi cecak. Ini wallahu ta'ala alam, luar biasa apa yang disampaikan oleh beliau. Idza taba wastaghfara wa qala hada bidunubi sarat fi haqqihi nikmat. Tapi kalau dia bertobat dan beristighfar, astagfirullah tubu ilai, astagfirullah tubu ilai. Ini sebabnya dosaku. Ini sebabnya dosaku. Hak dia dalam perkara yang seperti itu kenikmatan. Dia nikmat. Dia bisa sabar. Dia nikmat, dia bisa sabar. Dengan catatan taba wastaghfara, mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan. Ya. Makanya Ali bin Abi Thalib berkata kalimatan min jawahiril kalam, termasuk kalimat yang brilian. Kalimat yang sangat luar biasa. La yarjuna abdun ila rabbah wa la yahafanna abdun ila danbah. Kalimatnya ringkas, tapi ini kalau diterapkan luar biasa. Kata Ali bin Abi Thalib, jangan seorang hamba berharap kecuali hanya kepada Allah. Kalau seorang hamba berharap kepada makhluk, gelo. Gelo. Makanya ada pembahasan
Kalau makhluk itu untuk ta'awun, sekedar untuk pertolongan ikhtiar, boleh. Tapi harapan kelancaran cuman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mas nyuwun tulung. Ini barang kirim ke sana. Kalau dalam hati, wis tekan mesti engko dikirim. Oh, ini orangnya amanah. Ya, itu sat-set das-des. Mesti teko nggone gitu. Gelo dia. Dia nanti akan kecewa. Tapi kalau misalkan dia hanya berharap kepada Allah, ini ikhtiar. Tapi harapan sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan berhasil, dia akan beruntung. La yarjuna, ya, kata beliau, la yarjuna abdun ila rabbah. Yang kedua, wala yahafanna abdun ila danbah. Jangan sekali-kali seorang hamba takut kecuali dosanya. Wah, saya takut dosa saya itu. Dosa saya. Karena semua yang menimpa kita dari perkara yang kita tidak suka, kembali seperti apa yang disampaikan oleh Syaikhul Islam Taimiyah, kemaksiatan kita. Kemaksiatan kita. Ini dari Ali. Kemudian diriwayatkan dari beliau dan juga selainnya, manazala balaun ila bitanbin wala rufi'a ila bitaubah. Tidaklah balak menimpa kecuali karena dosa. Dan tidaklah diangkat kecuali karena taubat. Ini kuncinya berarti sumber masalah dosa. Obatnya adalah dengan bertaubat. Kalau ucapan para tabi'in, inna hadal Qur'an qad yadulukum ala da'ikum wa dawaikum. Fa amma da'ukum faddunub wa amma dawa'ukum fal istighfar. Quran itu sudah menunjukkan masalah, penyakit, problem. Obat, solusi, kesembuhan. Quran sudah menunjukkan dua-duanya. Kalau seorang punya masalah, punya penyakit, punya problem, sumbernya dosa. Kesembuhan, solusi, jalan keluar, itu dengan istighfar. Ini bukan hanya ucapan Ali bin Abi Thalib. Banyak kesimpulan yang disampaikan oleh para ulama terdahulu. Kemudian setelah itu, wa yaqulu tilmiduhu Ibnul Qayyim, berkata muridnya Ibnul Qayyim, wa huwa yuwaddihu syai'an min dalalati hadil qaidatil qur'aniyatil muhkamat, yang menjelaskan sesuatu dari hal-hal yang ditunjukkan oleh kaidah Quran yang muhkamat ini. Apa kata beliau? Wa hal fid dunya wal akhirati sururun wa da'un illa sababuh dunubu wal ma'asi. Ya, tidaklah di dunia, di akhirat itu ada keburukan, ada penyakit, kecuali sebabnya dosa dan kemaksiatan. Kecuali sebabnya dosa dan kemaksiatan. Ini kalimat ringkas yang menyimpulkan semua nas seputar tentang berkaitan tentang seseorang mendapatkan musibah. Bukan GR. Kan kadang ada kalanya musibah itu mengangkat derajat. Mengangkat derajat. Tapi kalau kita kelasnya itu, wah ini maksiat saya apa? Maksiat saya apa? Ya. Lawang keseharian saya sering kasih contoh yang mudah. Kowe mau numpak motor iso nubruk ngarepmu ki piye gitu loh. Oh, saya ngelirik sing sampingku itu no. Ya, mosok baju tidur dinggo pak motor metu. Ya, ini misal ya, misal. Itu contoh keseharian. Banyak itu. Banyak sekali orang yang seperti itu mendapatkan musibah. Karena setelah dikoreksi, astagfirullah, teribak nih. Ini kesimpulan yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Sekarang, contoh detail dari mulai Nabi Adam alaihissalam. Famalladhi ahrajal abawaini minal jannati daril ladati wan naim wal bahjati was sururi ila daril alam wal ahzan wal masaib. Coba kata Syekh, atau ini mungkin masih ucapan Imam Qayyim, apa yang mengeluarkan dua bapak moyang kita, Adam dan Hawa, dari jannah, yang jannah itu negeri penuh keledatan, kenikmatan, sukacita, kegembiraan, diturunkan ke dunia. Diturunkan ke dunia. Dunia itu alam, ahzan, masaib, penuh dengan penderitaan, kesedihan, musibah.
Wong urip itu kebahagiaannya harus dengan kesulitan. Ya, pokoknya nggak lepas. Nggak lepas. Kalau para ulama kasih contoh, mangan enak. Wong urip itu kalau mangan enak ya rekoso sik. Nyambut gawe sik, begitu setelah nyambut gawe, ya dia bisa makan enak. Setelah makan enak, wah, mau ndek mangan wis enak itu kebelet ke belakang. Ojo ditahan, iman apa begitu? Kan enggak, tetap dia keluarkan. Enggak dikeluarkan jadi penyakit. Makan enak. Saya pernah kasih contoh ada orang hobinya itu kambing. Kambing. Padahal wong omahe wis mudeng anggere bar mangan tengkleng kambing atau apa, iku mesti alamat mangan rong piring, opnam, telung dino ning rumah sakit itu. Nah itu bener. Wah, akhirnya mangan setelah mangan opnam. Ya, orang iki mesti iki. Mangan mau tau Pak? Ora mangan opo gitu. Iya, oleh wong kayak gitu. Lah akhirnya barang didedes-dedes koncone cerita. Dek iki karo aku entek imbuh ping pindonya. Dunia itu seperti itu. Coba sekarang, bapak moyang kita Adam dan Hawa. Kalau ditanya, apa sumbernya? Kok sampai keduanya di negeri yang penuh dengan kenikmatan, dikeluarkan ke dunia yang penuh dengan penderitaan, kesedihan, musibah? Sumbernya karena maksiat. Maksiatnya itu cuma satu. Ketika itu, semua kenikmatan di jannah, silahkan Adam Hawa nikmati. Wala taqrabah hadis sajarata. Ning wit siji ki aja. Jangan dekati satupun ini. Iblis. Ya, karena hasadnya akhirnya membujuk rayu dengan bahasa-bahasa. Kau kira oleh Rene itu nggak boleh makan buah dari pohon ini supaya kamu nggak kekal di jannah. Nggak kekal di jannah, aku ikur ngandani bahasa iblis kayak gitu. Mbok rungokne karepmu, ora ya karepmu. Akhirnya terbujuk rayu. Kan kadang begitu, orang kasih nasihat itu sebenarnya buruk, ya buruk. Itu tapi dipoles seakan-akan apik. Seakan-akan apik. Saya duit semono timbang apa itu? Tuku motor lelelan, mending uang muka no. Ya, ngandani kon mecicil gitu loh. Ketok itu halus apik gitu. Nih sak karepmu aku gur ngandani kok. Ngandani. Lah ini contoh, saudara yang saya hormati, apa yang mengeluarkan bapak moyang kita? Karena sebab dosa. Pertama. Yang kedua, wa malladzi akhraja iblis min malakuti samai. Apa yang mengeluarkan iblis dari kerajaan langit? Kan iblis itu dulu aslinya orang yang baik. Ya, bersama dengan Nabi Adam, bersama para malaikat di jannah. Akhirnya tarduhu wala'nuhu. Tarduhu wala'nuhu, diusir, dilaknat. Wa mas'u dhahirihi wa batini, kemudian diputar balikkan dohir dan batin. Rupane elek. Kan kalau iblis itu walaupun kita belum pernah melihat, tapi gambaran rupane nggak ada. Kalau iblis wah rupane tampan bagus, rupane mesti elek. Makanya kalau ngerti wong rupane elek, rupamu kayak setan no. Padahal orang tahu ngerti setan ya. Iya, itu baru setan, belum iblis. Rupanya jelek, batinnya jelek. Wa ju'ilat suratuhu ahbahu suratin wa asna'uha. Dijadikan bentuknya itu bentuk paling buruk, paling tercela. Batinnya itu lebih jelek daripada penampilannya. Wa budilal bil qurbi bu'da. Diganti yang tadinya dekat dengan Allah itu jauh. Rahmat diganti dengan laknat. Wabil jamal qabaha. Keindahan menjadi tercela. Wabil jannati naron taladbah. Jannah diganti dengan neraka yang menyala-nyala. Iman diganti dengan kekafiran. Bimuwalatil waliyil hamid a'domu adawatin wa masyaqatin. Yang tadinya mendapatkan loyalitas zat yang maha terpuji, itu menjadi musuh yang paling keras. Demikian pula wabizajli tasbih wa takdis wa tahlil. Dari catatan penyucian, tasbih, ya, takdis itu memiliki makna sama. Kemudian tahlil menjadi zajlal kufri wa syirki wal kadib. Menjadi catatan kafir, syirik, dusta, jelek, keji. Wabilih libasil iman. Dari pakaian keimanan menjadi pakaian kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Fahana alallah ghayatal hawan. Allah hinakan dengan puncak kehinaan. Wasaqata an ainihi,
Ghayata sukut, jatuh di pandangan Allah Subhanahu wa taala dengan sangat luar biasa. Akhirnya mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan murka Allah yang paling keras. Paling keras. Pertanyaannya, apa sumbernya iblis seperti itu? Maksiat. Maksiat. Allah kasih perintah sujud kepada Adam, nggak mau sujud. Nggak mau sujud. Padahal sujud berapa lama? Sujud itu rampung. Nah itu kemaksiatan itu, saudaraku yang saya hormati, kelihatan sepele, tapi luar biasa pengaruhnya. Luar biasa pengaruhnya. Contoh yang kedua, iblis. Contoh yang ketiga sekarang. Famalladzi ahraqa ahlal ardi kullahum. Apa yang menyebabkan penduduk bumi itu Allah binasakan, Allah tenggelamkan semua mereka? Ditenggelamkan semua mereka. Hatta alal ma fauqa ra'sil jibal. Sampai air itu mencapai atas gunung. Gunung ya. Ya kalau misalkan banjir, nggonmu banjir ngopo? Lah tempat saya rendah, masih maklum. Gunung kelep. Kelep. Iya. Itu sih apa sebabnya? Maksiat. Sebabnya kemaksiatan. Kapan ini terjadi? Pada masa Nabiullah Nuh alaihissalam. Sampai anak dewe nggak selamat itu. Karena tidak iman, malah maksiat. Ketika sang bapak, "Hai anakku, ayo naik kapal." Iman sama bapak. Si anak ini dengan sombongnya, "Enggak pak, saya akan daki gunung itu." Ya simuni minal ma. Enggak mungkin kena air. Kena semua itu. Sing selamat cuman yang naik kapal Nabi Nuh alaihissalam. Sing wong iman. Itu sedikit. Dibandingkan dengan yang ditenggelamkan. Coba. Kemaksiatan itu sumber bala yang bersifat amah. Bersifat umum. Sampai ketika itu semua dibinasakan. Sampai orang menjuluki Nabi Nuh itu sebagai bapak moyang manusia yang kedua. Kan kalau bapak moyang pertama Adam. Adam dengan Nuh itu 10 kurun. 10 kurun itu kalau satu kurun 100 tahun, berarti 1000 tahun. 1000 tahun Allah hancurkan, kecuali yang naik kapal. Yang naik kapal Nabiullah Nuh alaihissalam. Sumbernya maksiat. Sumbernya maksiat. Tapi kalau bicara tentang kemaksiatan kaum Nabiullah Nuh, kebangetan nih. Didakwahi 950 tahun. Dan dakwahnya itu didatangi rumah-rumahnya. Pagi petang. Da'autu qaumi laila wa nahar. Siang malam diajak. Tapi tetap nggak mau iman. Tetap nggak mau iman. Lah ini sumbernya adalah kemaksiatan. Contoh yang ketiga. Contoh yang keempat. Wa malladzi sallatarihul akim ala qaumin at hatta alqathum mauta ala wajil at ka'annahum ajazun nahlin hawiyah. Ya, sekarang apa yang menjadikan angin yang membinasakan kepada kaum Ad? Sampai melemparkan mereka itu, jadi sampai mayat-mayat itu bergelimpangan di muka bumi. Seakan-akan mereka itu pangkal korma yang rapuh. Pangkal korma rapuh itu surung, ambruk. Tapi kalau pangkal korma yang kokoh, tendangi, ya ora apa-apa. Seperti pangkal korma yang rapuh, kena angin, ambruk, geletak kabeh itu. Wadamarat mamarra alaihi min diyarihim. Kemudian menghancurkan apa yang dilewati angin itu pada negeri-negeri mereka, pada pertanian mereka, pada semua yang mereka miliki, ternak-ternak mereka. Hatta saru ya ibaratalil umami ila yaumil qiyamah. Sampai mereka itu menjadi pelajaran bagi umat sampai hari kiamat. Kaum Ad. Kenapa mereka dihancurkan? Karena sumbernya maksiat. Karena sumbernya maksiat. 4 contoh. Contoh yang kelima sekarang. Wa malladzi arsala ala qaumi Samud as-sayhah. Apa yang menjadikan Allah kirim kepada kaum Samud itu sayhah, suara yang menggelegar. Ya, suara yang menggelegar. Aja mbok bayangke kuwi suarane pokoke son horeg, luwih parah. Ya, luwih parah. Ya. Lebih sangar itu. Kenapa? Sampai hati-hati mereka itu putus. Iya, jadi orang kalau dengar suara yang menggelegar, kaget, mati. Dan itu matinya bukan 1-2, bukan 1-2. Iya, apa sumbernya? Karena kemaksiatan. Karena kemaksiatan. Contoh yang kelima.
Contoh yang keenam. Famal ladzi rufi'a quralutiyah hatta sami'at al malaikatu nabihakulabihim summa qalabaha alaihim faja'ala aliyaha safilaha fa ahlakahum jami'an summa atba'ahum hijaratan min sijilis sama. Sekarang contoh yang keenam, apa yang menjadikan negeri Lutiyah itu diangkat? Jadi tanahnya diangkat, kemudian sampai malaikat itu mendengar lolongan anjing mereka. Ya, lolongan anjing mereka. Setelah itu dibalikkan, bagian atasnya ditaruh di bawah, dijungkir balikkan. Allah hancurkan semuanya, kemudian dilempari batu dari langit. Ya, dilempari batu dari langit. Apa sebabnya? Maksiat. Maksiat. Kalau kaum Lutiyah kan terkenal, wong lanang seneng karo wong lanang. Kan kurang ajar sekali. Kurang ajar sekali. Ini waliyadzubillah, kemaksiatan yang mengantarkan mereka mendapatkan azab yang sangat keras. Ini contoh yang keenam berkaitan dengan kaum terdahulu. Nanti masih banyak yang lain. Masih banyak yang lain. Menunjukkan kepada kita, saudara yang saya hormati, kembali kesimpulannya. Tidaklah ada satu musibah yang menimpa amatan au khasatan, umum atau khusus, kecuali sumbernya salah kita. Makanya orang kalau punya problem, punya masalah dalam kehidupan dia, ada yang dia tidak suka, itu langsung istighfar untuk astagfirullah. Ya Allah, tunjukkan salah saya. Ya, salah saya. Nah, kadang orang mengetahui salah sendiri, wah, orang salah neng orang mudeng rumoso bener, itu parah itu. Sulit dia untuk bertobat. Ini dulu, nanti kelanjutannya masih ada contoh-contoh yang lain. Kita akan baca di pertemuan akan datang. Wallahu ta'ala alam. Demikian, sebelum ditutup barangkali ada yang tanyakan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.